Yong Ki-hun terpukau, makin banyak pilihan grade A, pantas Jepang mulai waspadai Indonesia. Saat ini PSSI memang tengah berusaha keras untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, guna menghadapi kualifikasi Piala Dunia round ketiga yang terbilang cukup berat, dan saat ini sudah banyak pemain-pemain level grade A yang kian merapat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ada beberapa dari pemain tersebut sudah melengkapi berkas untuk menjadi WNI. Nampaknya PSSI benar-benar serius untuk membawa timnas Indonesia melaju ke babak final Piala Dunia 2026, dan hal tersebut membuat tim-tim di grup C termasuk Jepang akan mewaspadai kekuatan timnas Indonesia, karena meskipun ranking FIFA timnas Indonesia berada di 133 tetapi secara kualitas skuad timnas Indonesia sudah layaknya tim Eropa. Saat ini Yong Ki-hun yang ditugaskan untuk mencari seekor stiker berkualitas di Liga 1 nampaknya belum menemukan nama yang cocok, akan tetapi Yoon Ki-hun mendapatkan kabar cukup gembira soal beberapa pemain keturunan yang dirumorkan gabung dengan timnas Indonesia, di mana salah satunya bahkan dilaporkan sudah kirim sekaligus melengkapi berkas sebagai WNI, jadi nama pertama yang disebutkan telah melengkapi proses pemberkasan sebagai WNI adalah Mauro Silstra. Kabar ini sendiri disampaikan oleh Yusuf Nugraha yang berkomunikasi dengan Silstra. Saat ditanya soal perpindahan warga negaranya menuju Indonesia, Silstra ini menjawab kepada Yusa jika semua sedang berjalan, dengan dirinya telah mengirimkan berkas ke Indonesia dan dia berharap proses ini bisa berjalan secepat mungkin. Sebagai info, Silstra adalah penyerang tengah yang sangat tajam. Penyerang 19 tahun itu merupakan top skor kedua di kompetisi Eredivisie Under-21 musim lalu bersama Nick Megan. Jelas jika Silstra masuk, pelatih striker Yong Ki-hun bakal menyukainya, mengingat potensi pemain ini sangat besar. Selain Mauro Silstra, kabar mengejutkan datang dari pemain potensial milik Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan PEC Zwolle. Dalam laporan terbaru, Tristan ini mengatakan jika PSSI telah menghubunginya. Laporan itu sendiri disampaikan oleh Yusa yang juga menjelaskan soal kabar buruk mengenai Tristan. Fullback yang musim lalu tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam tersebut harus mengalami cedera parah di awal musim ini. Pemain 19 tahun itu bahkan dilaporkan bisa menepi hingga 10 bulan akibat cedera yang ia alami saat laga kontra FC Utrecht. Jelas ini adalah kabar yang tak mengenakan, tapi di sisi lain ketika PSSI sudah menghubungi Tristan, ada potensi besar baginya untuk jadi pemain timnas selanjutnya. Di masa depan yang jelas potensi Tristan sangat menarik apalagi usianya baru 19 tahun. Selanjutnya ada Kevin Dick. Pemain ini sejatinya sudah lama berhubungan dengan PSSI, tapi entah kenapa hingga saat ini Kevin Dick belum juga datang ke Indonesia, padahal sudah cukup sering pemain ini memantau perkembangan timnas Indonesia, di mana terbaru ia bahkan ikut menuliskan pesan dan doa kepada Martin Paes yang tengah menjalani sidang FIFA. Play for Indonesia Martin Paes, tulis Kevin Dick. Saat itu terlepas dari belum bergabungnya Kevin Dick hingga saat ini, kami pikir Kevin ini adalah salah satu pemain dengan potensi gabung paling dekat dengan timnas saat ini, dan jika itu terjadi lini belakang kita bakal mendapatkan kedalaman yang sangat bagus, karena Kevin adalah salah satu bek terbaik di Liga Denmark, di mana musim lalu ia bahkan ikut serta membantu FC Copenhagen untuk menumbangkan Manchester United dan Galatasaray di fase grup Liga Champions. Nama keempat dan yang mungkin paling diharapkan saat ini adalah Ole Romani. Jadi bergabungnya Martin Paes disinyalir bakal membuat Ole ini makin yakin untuk segera gabung ke tim Garuda. Pasalnya Paes dan Ole ini memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik.
Ole pernah menjelaskan dalam interviunya bersama Football Trainer, jika ia punya dua sahabat yang tengah berhubungan dengan timnas Indonesia. Yang pertama adalah Ragnar dan yang kedua adalah Martin Pa, dan ketika Pases akhirnya bisa membela timnas, kami pikir Ole akan semakin yakin dengan potensi bergabung ke tim Garuda, apalagi ia sudah saling follow fallback dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kekuatan Grid A yang membuat Jepang waspada. Meskipun secara kualitas Jeang tetap saja akan lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia, namun jika 4 pemain tadi bergabung atau paling tidak oleh Romeni, Mauro Silstra, dan Kevin Dix bergabung, kami pikir timnas benar-benar akan membuat Jepang waspada. Sekarang coba lihat starting line up timnas dengan full Grid A dengan formasi 3-4-3. Kita bisa memiliki kiper kelas All-Star MLS Martin Paes, yang tentu saja kualitasnya tidak perlu diragukan. Kemudian di posisi center back kita bakal punya Kevin Dix J-Izes, dan juga Justin Hubner. Secara kualitas Kevin kelas UCL, J-Izes kelas Serie A, dan Justin adalah pemain muda yang tengah berkembang, sehingga kami pikir bertarung dengan para penyerang Jepang bisalah. Posisi selanjutnya adalah fullback kanan dan kiri, di mana di kiri Kelvin Verdong akan mengisinya, dengan di kanan kita bisa memainkan Sandy Walsh, sedangkan di tengah duet Tom Haye dan Nathan Chuan akan kembali menarik. Untuk posisi penyerang Ragnar bisa ditempatkan di kiri dengan strike di tengah, dan Ole Romeni di kanan. Sebagai info, Ole Romeni ini memang lebih sering main dari sayap kanan di FC Utrecht, di mana pergerakannya yang menusuk bisa jadi kekuatan bagi tim lawan. Dengan starting ini kami pikir Jepang benar-benar akan waspada pada timnas Indonesia. Kalau Jepang aja waspada, tim lain pasti juga pasti waspada. Sekarang kita sih tinggal mendukung prestasi timnas, yang pasti kita sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya dari prestasi timnas saat di level individu, pemain kita juga mulai mendapatkan kepercayaan, bahkan di Inggris seperti Nenten yang mulai dipercaya di Swansea City, hingga Lino yang gabung ke Oxford, di mana itu membuat saat ini ada 3 pemain timnas yang berkarir di Liga Inggris, termasuk juga Elkan Bagot. Jelas hal-hal seperti itu juga bakal membuat pemain bintang gak ragu lagi untuk bermain di timnas Indonesia.